Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzin Nasrullah dengan NIM 21210104, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2 2021. Pada kesempatan video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah, tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran keterampilan berbahasa, yang dimana saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran, sebuah penampilan proses pembelajaran di suatu guru yang mengajarkan dengan sebuah proses pembelajaran yang sangat menarik dan sangat bagus sekali, dimana proses pembelajarannya itu berbeda dari segi penempatan bangku, dan juga dari segi proses pembelajarannya itu sangat menarik sekali dan berbeda sekali. Baik, langsung saja kita lihat videonya, yaitu seperti ini. Setiap memulai pembelajaran di pagi hari, guru harus mengecek kehadiran siswa. Dengan cara ini, guru akan mengetahui apabila ada masalah yang dihadapi siswa. Misalnya, ada siswa yang sakit, ada yang bolos, dan lain-lain. Yang bisa disampaikan silakan. Ya. Puisi baru, puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan, dan puisi lama, puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Terima kasih. Ya, terus. Yang Mbak, silakan, Mbak. Puisi baru lebih menekankan pada makna isi puisi tersebut. Puisi lama menekankan pada keindahan bentuk dan kata. Oke. Ya, terus. Ada yang mau nambah lagi? Apa cukup? Sama? Oke, bagus. Pertanyaan saya. Baiklah, kita mulai hari ini dengan tabel yang baru. Tolong dorong bantu saya untuk menempel ke ruang tulis. Silakan. Oke, baca di papan ada dua kertas bertuliskan prosa baru dan Kegiatan mencoba atau eksplorasi awal merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tentang materi pelajaran yang telah ditugaskan guru untuk dipelajari pada pertemuan terakhir minggu sebelumnya. Dalam kegiatan ini, guru memberikan kartu bertuliskan jenis karya sastra prosa lama dan jenis karya sastra prosa baru. Siswa diberikan perintah untuk menempelkan di depan sesuai dengan judul pada lembar di papan tulis. Setelah menempelkan kertas tadi, siapa yang bertanya? Dasar kalian apa? Kenapa menempelkan itu di prosa baru dan prosa lama? Karena berdasarkan ciri. Dasar apa lagi? Karakteristik. Kira-kira apa sih yang kita bahas hari ini? Karakteristik prosa lama dan prosa baru. Baik, itulah tujuan pembelajaran hari ini adalah membedakan karakteristik prosa lama dan prosa baru. Mengetahui prosa lama itu bagaimana karakteristiknya dan prosa baru itu bagaimana karakteristiknya. Silakan dibuat kelompok. Dari sekarang bisa dimulai. Yuk. Oke, ini kutipan dari Hikayat dan dari. Dalam kegiatan mengamati, siswa diberikan kutipan karya sastra prosa lama dan kutipan karya sastra prosa baru. Dengan penugasan, siswa mencari karakteristik dari kutipan tersebut. Kelompok 1 membahas karakteristik dongeng Lebay Malang, dan kelompok kedua membahas kutipan Senyum Karyamin. Dalam kegiatan menanya, siswa diberi kebebasan untuk bertanya kepada guru maupun bertanya kepada siswa dalam satu kelompok diskusi berdasarkan tugas yang diberikan. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya secara tidak langsung
mengumpulkan data dari kutipan bacaan yang diberikan guru dan hasil membaca yang ditugaskan guru pada pertemuan sebelumnya untuk memperkuat pendapat masing-masing kelompok. Saya lihat sudah pada selesai, maka kita akan laksanakan langkah berikutnya, yaitu akan membentuk kelompok baru sesuai dengan nomor di masing-masing siswa. Ya, nomor 1, 2, nomor 2, 3, nomor 3, 4 dengan nomor 4. Ini nanti akan ketemu dengan para ahlinya. Setelah diskusi pertama selesai, siswa kemudian dikelompokkan kembali sesuai nomor di tiap kelompok. Selanjutnya, kelompok prosalama akan terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok bernomor 1 akan membahas tentang karakteristik hikayat, kelompok bernomor 2 akan membahas dongeng, kelompok bernomor 3 membahas legenda, kelompok bernomor 4 membahas sage. Kelompok prosa baru akan terbagi dalam 4 kelompok, dengan tugas kelompok 1 membahas karakteristik roman, kelompok kedua membahas karakteristik novel, kelompok ketiga membahas karakteristik cerpen, dan kelompok keempat membahas karakteristik biografi. Baiklah anak-anak, saya kira sudah cukup karena tadi cukup saya lihat semuanya sudah diskusi dengan baik. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Tadi dari masing-masing kelompok ahli, silakan disampaikan pada kelompoknya sekarang hasil temuan terakhir tentang prosa lama dan prosa baru. Jadi prosa baru itu cerpen itu termasuk dalam prosa baru karena mungkin satu prosa lama itu contohnya tambun, sejarah, biografi. Baiklah anak-anak, selesai ya untuk proses diskusi tingkat akhir. Dalam hal ini kelompok baru sudah berkumpul dengan kelompoknya. Untuk itu saya minta perwakilan dari kelompok yang membahas prosa lama dan prosa baru satu anak untuk presentasi di depan sebagai hasil akhir dari diskusi kalian. Perwakilan kelompok siapa yang mau tampil? Yang prosa lama dulu. Oke, silakan Amanda. Kegiatan ini dilakukan oleh wakil kelompok yang membahas karakteristik prosa lama dan kelompok yang membahas karakteristik prosa baru. Yang ketiga, prosa lama Siswa itu memaparkan bersifat melalui statistik presentasi diferensiasi yang secara klasikal. prosa lama itu bisa juga disebut dengan novel, prosa populer, cerpen, dan biografi atau riwayat. Dari jenis-jenis ini, prosa baru bisa kita simpulkan bahwa prosa baru adalah sebuah karya sastra yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang yang menarik dan kisahnya bisa kita ambil hikmahnya serta pesannya. Oke, silakan siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini? Karakteristik prosa baru. Kemudian guru memberikan pertanyaan lisan berkaitan dengan kutipan bacaan yang dibaca untuk membandingkan termasuk jenis prosa lama ataukah termasuk jenis prosa baru. Setelah kalian menyimpulkan, Bapak mau bertanya 2 pertanyaan. Kira-kira masuk kategori prosa lama atau prosa baru, judul karya berikut. Lebih malang, siapa yang bisa jawab? Iya. Prosa lama. Kenapa? Itu kan lebih malang termasuk ke jenis dongeng jenaka yang mengandung nasihat agama. Oke, religius ya? Iya. Ya. Baiklah, yang kedua, coba kira-kira dari kutipan Senyum Kalyamin itu masuk kategori prosa lama atau prosa baru? Siapa yang tahu? Saya Pak, Ya. karena cerita itu mengangkat kehidupan kisah nyata dari seseorang yang miskin yang berasal dari Jawa Tengah yang ditulis oleh Ahmad Rohani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup paham ya? Ya. Oke, silakan kembali ke bentuk semula. Oke, melihat cuplikan video dari pembelajaran tadi itu sangat bagus sekali dan sangat menarik sekali. Tadi saya katakan lagi bahwa dalam pembelajarannya itu tidak monoton gitu, dimana dari rencana dalam proses pembelajarannya itu sangat berurutan sekali, dimulai dari
absensi atau mempresensi siswa, juga mengapresiasi atas pembelajaran yang sebelumnya gitu. Yang ini menjadi sebuah panutan gitu untuk kita sebagai guru atau sebagai pengajar gitu, bahwa dalam proses pembelajaran itu tidak monoton gitu, harus selalu menciptakan hal-hal baru, dan juga walaupun itu berbeda dari yang lain, tetapi itu menjadi sebuah keunggulan gitu dalam proses pembelajaran. Seperti tadi bisa dilihat gitu, bahwa dalam proses pembelajaran itu dari posisi bangkunya saja sudah berbeda gitu, tidak seperti biasanya. Dan di sana juga tadi diperlihatkan bahwa ketika siswa itu berdiskusi gitu, setiap kelompoknya dibagi menjadi beberapa kelompok dari siswa gitu. Lalu seorang guru itu mengecek atau menilai gitu bahwa setiap siswanya itu bisa bekerja sama atau tidak gitu. Jadi itu menjadi sebuah proses penilaian untuk sebuah guru gitu, untuk seorang guru ketika dalam proses diskusi tiap kelompok siswa gitu. Dan juga tadi bisa dilihat gitu, dari bukan hanya tempat bangkunya saja yang berbeda, tetapi juga dari media pembelajarannya itu sangat menarik sekali gitu. Walaupun gitu, pada saat ini, pada masa ini gitu, di generasi Z harus lebih peka gitu, harus lebih kita itu dalam menguasai teknologi. Apalagi sekarang ini banyaknya dalam pembelajaran itu dengan virtual gitu, tatap maya yang hanya menggunakan teknologi gitu, handphone dan juga laptop dan sebagainya, itu sebagai media atau sebagai alat pembantu untuk seorang guru dan murid dalam proses pembelajaran. Tapi tadi diperlihatkan gitu, sebuah media dengan menggunakan kertas karton yang menjadi sebuah pembelajaran yang sangat menarik gitu, tidak terlalu monoton gitu, bahwa dalam proses pembelajarannya itu si siswa jadi lebih menarik, siswa itu tidak terlalu tidak terlalu biasa gitu, jadi luar biasa gitu dalam pembelajarannya, karena ada proses. Tadi juga siswa diberikan beberapa amplop atau kertas karton yang berisikan jawaban-jawaban gitu, bahwa itu sebagai proses pembelajaran dan juga sebagai proses penguatan gitu, dan juga pengetahuan bagi siswa gitu, tidak monoton. Nah, itu adalah dari proses pembelajaran yang dimana kita sebagai guru yang pada saat ini gitu, pada zaman kali ini ya harus lebih peka terhadap media-media sebagai pendukung dalam proses pembelajaran, entah itu dari siswa dan guru, jadi saling menguntungkan dan saling berkolaborasi gitu, untuk lebih meningkatkan dalam proses pembelajaran. Namun dari video tadi, alangkah baiknya seorang guru itu menjelaskan terlebih dahulu gitu, dari pengertian atau tujuan-tujuan atau hakikat-hakikat mengenai materi yang akan disampaikan gitu. Itu akan lebih terperinci atau akan lebih jelas gitu dalam sebuah proses pembelajaran itu, bahwa ada transfer ilmu. Dan tadi juga bukan tidak ada transfer ilmu, tetapi menurut saya gitu, menjalankan alangkah baiknya itu jadi seorang guru itu lebih peka terlebih dahulu gitu. Jadi emang itu juga harus memancing dulu seorang siswa bahwa harus mengerti apa yang dimaksud dengan materi yang akan disampaikan. Namun alangkah baiknya seorang guru menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertiannya, apa itu tujuan-tujuan dari materi yang akan disampaikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.